Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah Statistika 2, Ibu Rahmi Ramadhani, beserta teman-teman saya di PSIA Malam yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengizinkan kita untuk berkumpul untuk mengikuti mata kuliah Statistika 2 ini. Pada diskusi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang disproportionate stratified random sampling. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Lisa Febrianingsih, yang kedua ada Mondi Vanesta, dan terakhir ada saya sendiri, Reglo Regina. Pada slide selanjutnya ada peta konsep. Kami akan membahas tentang pengertian disproportionate stratified random sampling, perbedaan, contoh, kelemahan, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari disproportionate stratified random sampling. Disproportionate stratified random sampling adalah teknik yang hampir mirip dengan proportionate stratified random sampling dalam hal heterogenitas populasi. Namun ketidakproporsionalan penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan jika anggota populasi berserata namun kurang proporsional pembagiannya. Selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya. Contoh disproportionate stratified random sampling misalnya, populasi karyawan PT SCZ berjumlah 1.000 orang yang berstrata berdasarkan tingkat pendidikan SMP, SMA, D3, S1, dan S2, namun jumlahnya sangat tidak seimbang, yaitu SMP 100 orang, SMA 700 orang, D3 180 orang, S1 10 orang, S2 10 orang. Jumlah karyawan yang berpendidikan S1 dan S2 ini sangat tidak seimbang atau terlalu kecil dibandingkan dengan strata yang lain. Sehingga dua kelompok ini seluruhnya ditetapkan sebagai sampel. Sikap atau perilaku skalanya interval, misal 20 sampai 80. Kelemahan disproportionate stratified random sampling. Kelemahan dari teknik ini adalah kemungkinan terdapat subkategori yang terlalu besar atau terlalu kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan proporsi populasi yang sebenarnya. Menurut pendapat saya, hal ini dapat membuat populasi menjadi terganggu. Selain itu, seharusnya peneliti harus dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya dengan cara menghindari kesalahan tentang pengklasifikasian populasi. Usman 2006. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, Lisa Febrianingsih. Perbedaan disproportionate stratified random sampling. Sampling ini hampir sama dengan sampling stratifikasi. Bedanya, proporsi subkategori kategorinya tidak didasarkan atas proporsi yang sebenarnya dalam populasi. Hal ini dilakukan karena subkategori tertentu terlampaui sedikit jumlah sampelnya. Misal, kita mengambil populasi tenaga pengajar yang terdiri atas guru besar, lektor, kepala, lektor muda, dan asisten. Sampel dapat diambil secara merata, yakni untuk masing-masing. Bila jumlah sampel cukup besar, maka kepincangan sampling dengan sendirinya teratasi. Sampling ini tidak memakan banyak waktu dibandingkan dengan sampling secara proporsional. Sedangkan kelemahan sampling jenis adalah proporsi tiap kategori yang sebenarnya menurut populasi jadi terganggu. Dikenal dengan sampling acakan tidak proporsional berdasarkan stratifikasi. Jika dilihat dari namanya, sekilas sama dengan teknik sampling yang kedua yang telah dijabarkan di atas. Tetapi sebenarnya teknik ini memiliki perbedaan, yaitu proporsi subkategori tidak berdasarkan atas proporsi yang ada dalam populasi.
Hal ini dikarenakan subkategori terlalu sedikit jumlah sampelnya. Sekian, terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Semoga ilmu dan presentasi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam presentasi ini, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.